Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, nomor 1. diperkenalkan Pak. Oh iya. Nama saya Sukimo. Saya dari Sukoharjo. Pertanyaan saya yang nomor 1. Alamat pengajian MTA di Kota Luk Semawe, Aceh. Kalau ada tolong disebutkan nanti alamatnya di mana. Nomor 2, tolong minta dijelaskan tentang doa kunut pada sholat subuh Pak Ustadz. Soalnya Pada sholat apa? pada sholat subuh itu untuk di kampung saya di Klaten sana ada yang memakai doa kunut, sedangkan di Sukoharjo sini tidak memakai doa kunut. Nanti tolong disebutkan kalau ada hadisnya. Nah mestinya tanya yang melakukan itu, kok tanya yang tidak melakukan. Yang nomor 3, pada saat menjelang sholat wajib, sholat jamaah, imam berseru, sawu sufu fakum fa'ina tasbihata sufi min tamami sholah. Kemudian makmum menjawab, sami'na wa ata'na. Apakah ada hadisnya? Untuk selanjutnya, imam membaca surat Al-A'la pada saat akhir surat. Pada saat bacaan wa Musa, makmum menjawab alaihi salam. Apakah ada hadisnya? Pertanyaan selanjutnya, saya mendengar keterangan bahwasanya mandi jenabat itu harus didahului dengan berwudu. Pertanyaannya, apakah sebelum melaksanakan sholat subuh juga harus berwudu lagi? Apakah ada hadisnya? Selanjutnya, manakah yang lebih utama bagi wanita dalam sholat fardu, di rumah atau di masjid? Apakah ada hadisnya? Pertanyaan selanjutnya, Iya, salah saya. sehubungan dengan surat An-Nisa ayat 23. Untuk bude saya atau bibi saya sudah tahu itu adalah mahram. Bagaimanakah untuk anaknya, cucunya dan buyutnya? Apakah itu termasuk mahram untuk saya? Demikian pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Lok Sumawe belum ada MTA, yang ada di Takengon. Mungkin coba kalau ada ditulis ini, dialamatkan ini di Takengon yang ada. Pengajian Aceh yang paling ujung sana yaitu di Takengon. Kemudian kunut sholat subuh, jawaban makmum ketika menyebut suhufi Ibrahim wa Musa itu ada jawaban alaihi salam. Ya. Mandi janabat dengan wudhu, apakah sebelum sholat subuh harus wudhu lagi? Apa hubungannya tadi? Mandi janabat kalau sholat subuh hubungannya apa? Ya. Lebih utama mana, wanita sholat di rumah atau di masjid? Anak dan cucu bude saya apakah mahram? Jadi kalau anak, cucu, bude itu mahram. Budemu itu mahram, maka anaknya juga mahram dengan kamu. Nek dengan anakmu, ya, anaknya bude dengan anakmu beda, ya. Yang mahram dengan kamu saja. Sebab kalau bude kamu namanya pamannya, kamu Pak Lie namanya. Nah, Pak Li. Kalau dengan anakmu udah lain. Anaknya Pak Li, karena anaknya Pak D itu bukan mahram, namanya saudara sepupu, itu tidak mahram. Jadi karena kamu ingin tahu dalil-dalil, saya sarankan lebih baik kamu masuk pengajian MTA di cabang sana. Ya. Di rumah kamu daerah Sukoharjo kan dekat sana banyak MTA. Masuk pengajiannya bisa lebih detail. Ya, sebab ini nanti kalau saya terangkan ya hilang meneh.
Pertama masalah kunut subuh di akad pagi ini udah berulang kali diterangkan. Sudah belum? Nah, memang dulu Nabi pernah kunut, ya, ketika terjadi peristiwa pembunuhan 70 orang sahabat yang hafal Quran dibunuh oleh orang-orang kafir, dijebaklah, minta dikirim mubalik, setelah dikirim mubalik dibunuh semua ternyata. Nah, saat itu Nabi sangat sedih, maka Nabi kunut, ya, peristiwa Bi'ru Ma'unah itu, ya, itu Nabi sangat sedih hingga setiap hari sholat pasti memakai kunut termasuk sholat subuh, ya. Nah kira-kira 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan Nabi selalu kunut. Akhirnya Allah turunkan ayat dalam surat Al-Imran ayat 128 yang isinya menegur Nabi Muhammad bahwa kamu tidak usah ikut campur tangan tentang urusan itu. Apakah orang-orang yang melakukan pembunuhan itu akan saya ampuni atau saya hukum, itu kamu tidak usah ikut campur tangan, itu bukan urusanmu gitu. Nah, sejak ditegur itu Nabi terus berhenti. Tidak hanya kunutnya saja, tidak hanya subuhnya saja, yang lain-lain pun berhenti. Itu ada, mungkin sudah dibrosurkan juga itu mungkin. Ya. Jadi ada, memang pernah kunut dilakukan Nabi, tapi setelah ayat surat 28 Ali Imran itu Nabi terus berhenti. Lah umat Islam berbeda-beda pendapat. Ada yang masih mengerjakan di waktu subuh saja. Ada yang masih mengerjakan kalau ada musibah, karena peristiwa Nabi kunut tadi awalnya ada musibah. Maka kalau ada bencana alam di daerah mana terus kita kunut, yang disebut kunut nazilah itu. Misalnya di suatu tempat ada bencana alam yang menelan korban sekian ribu orang, sekian ratus orang, nah itu kunut. Tapi yang lain berpendapat karena Nabi dahulu melakukan begitu, belum ditegur oleh Allah, setelah ditegur berhenti, ya berhenti. Setelah berhenti itu apa tidak ada musibah? Oh masih ada peperangan-peperangan yang mengakibatkan sahabat-sahabat mati, terbunuh, gugur dalam peperangan, masih ada. Tapi Nabi tidak menganjurkan untuk kunut nazilah, enggak. Ya sudah berhenti itu aja. Nah, itulah, maka saudara ngaji dengan betul nanti tahu itu rinciannya itu. Jawaban makmum ketika imam lah itu juga itu, ya, mengatur imamnya memang sufufakum inna taswiyata sufufi min tamamis shalah, itu maksudnya luruskan, rapikan barisanmu, karena lurusnya barisan, rapatnya lurusan barisan itu termasuk sempurnanya sholat jamaah, ya. Walaupun makmumnya karena tidak ngerti jawabnya ya sami'na wa ata'na, saya mendengar saya tapi tidak meluruskan, ya sami'na wa ata'na, tetap orang meluruskan. Padahal perintahnya itu ratakan, luruskan barisanmu. Maksudnya sami'na wa ata'na itu saya mendengar, saya akan laksanakan. Itu aku ora ngerti, imame mau sabu pos sabu ngono wis ngerti. Wah, gere imame maca sawu kene jawabe sami'na wa ata'na. Sing ora ngerti kok biye tok 1000 terus toh. Ora 2000 ganti itu. Nah, makanya jangan ikut-ikutan. Itu ada hadisnya perintah itu. Jadi intinya imam memerintahkan luruskan barisan, rapatkan barisan. Makmumnya harus segera walaupun tidak menjawab terus langsung bertindak meluruskan, itu namanya sudah jawaban. Walaupun menjawab sami'na wa ata'na tetapi tidak melakukan, berarti ya tidak taat pada imamnya. Namanya nyepelek sami'na wa asoina itu. Saya mendengar tapi saya tidak taat gitu lah. Mandi janabat apa wudu? Ya memang mandi janabat itu diawali dengan wudu. Lalu nanti kalau subuh apa harus wudu lagi?
Lah kalau memang kamu mandi janabatnya tadi menjelang sholat subuh, subuhnya ya tidak usah wudhu lagi kalau sudah mandi janabat. Ya, tidak usah mandi. Jadi itu kalau sudah mandi janabat tidak usah wudhu kalau mau sholat, tetapi wudhu tadi dilakukan sebelum mandi. Mandi dulu baru wudhu dulu baru mandi gitu lah. Setelah selesai mandi tidak usah wudhu lagi. Lebih utama mana? Sholat di rumah tuh, di masjid, ya. Wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Tapi jangan dilarang kalau wanita mau sholat ke masjid. Tapi dilarang mau ke masjid memakai wangi-wangian, itu loh, dilarang. Nah sekarang kalau sholat di rumah sendirian, kalau ke masjid jamaah dan masjidnya juga tidak begitu jauh dari rumahnya, ya kamu sholat di masjid tidak dilarang, pahalanya tentu lebih banyak sholat jamaah di masjid kan daripada sholat di rumah. Nabi mengatakan sholat jamaah itu nilainya lipat 25 atau 27 derajat. Nah, di rumah sendiri, kalau ke masjid jamaah, ya dilihat dari jamaahnya, baik jamaahnya kan. Apalagi? Imam akhir membaca suhufi Ibrahim wa Musa, kemudian makmum alaihissalam. Apakah ada hadisnya, Ustaz? Enggak ada. Saya belum tahu itu. Teko sing nglakoni kuwi. Ya, ada cerita malah ya, ada suatu masjid yang dibangun 3 orang bangun masjid itu, orang kaya-kaya ya, Ibrahim, Musa, yang satu namanya Salim. Nah imamnya mau menyebut suhufi Ibrahim wa Musa, yang satu kok tak disebutnya wa Salim. Nah, kok aku ora disebut gitu lah maunya. Nah itu karena tidak tahu artinya ya. Jadi kalau terus dijawab alaihi salam, Musa alaihi salam, itu tidak ada ketentuan seperti itu, tidak ada. Nah, kalau Nabi Muhammad yang disebut terus kamu sallallahu alaihi wasallam, nanti begitu jangan-jangan. Nah. Apalagi? Kemudian tadi penanya dengan anaknya Budi tadi mahram apa tidak? Ya, anaknya Budi, ya anaknya Budi. Jadi Budi dengan kamu mahram. Kalau anaknya Budi dengan kamu berarti apa? Saudara apa? Saudara sepupu. Saudara sepupu itu artinya nak dulurnya Jawa, itu bukan mahram. Ya. Kalau kamu adiknya Budi tadi punya adik, ya misalnya kamu, anakmu dengan Budi itu mahram, tapi anaknya Budi dengan anakmu bukan mahram. Kalau kamu dengan Budimu mahram, ya. Jadi saudara sepupu itu bukan mahram, boleh nikah, ya, boleh nikah. Nanti dibaca surat An-Nisa ayat 23 itu ya. Itu mahram itu yang termasuk mahram.